di dalam kalangan kaum Nahdliyin itu adalah sebuah perasaan keguyuban yang pagar-pagar keguyuban itu dibangun secara simbolik dengan selawatan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Kiai Langitan yang pernah saya temui pada 1987 mengatakan bahwa NU besar itu adalah pesantren, NU kecil itu adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, 18 Juli sampai dengan 23 Juli 2024, saya melakukan perjalanan ke Jawa Timur. Saya kunjungi beberapa pesantren. Salah satunya adalah pesantren Al-Fatah di Siman, Lamongan. Dan inilah yang saya dapatkan dari mereka. Sajian makanan, keramahan, dan juga kemudian diakhiri dengan sebuah dendang pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi lasipun wonten Mekah tanggal 12 Isneng tahun gajah ingkang nomo asmanipun Sayyid Abdullah ingkang ibu Dewi Siti Aminah. Juga ketika saya sampai ke Jombang, ke pesantren Darul Ulum, saya berkesempatan juga untuk makan justru di ruang makan dari pendiri pesantren itu, Kiai Haji Musta'in Ramli bin Hadnur Rahmat, menantu dari Kiai Musta'in Ramli itu, berbaik hati untuk menemani saya makan makanan yang enak di pesantren tersebut. Juga di Nganjuk, saya bertemu dengan Kiai Qalyubi, bercakap-cakap dengan anggota muda kaum Nahdliyin di sana yang difasilitasi oleh Sya'roni, seorang tokoh muda NU di Nganjuk. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, itulah yang saya temui di kalangan kaum Nahdliyin, di kalangan dunia pesantren yang menurut seorang kiai, yaitu Kiai Langitan yang pernah saya temui pada 1987 mengatakan bahwa NU besar itu adalah pesantren, sementara kemudian NU kecil itu adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi di dalam konteks ini ada sesuatu yang bersifat simbolik yang disampaikan oleh Kiai Langitan tersebut. Dan memang yang kita rasakan di dalam kalangan kaum Nahdliyin itu adalah sebuah perasaan keguyuban yang pagar-pagar keguyuban itu dibangun secara simbolik dengan selawatan yang mereka sampaikan di dalam setiap event dan di dalam setiap proses-proses peristiwa yang penting dan tidak penting. Selalu muncul perasaan guyub di antara mereka. Salah satu selawat itulah yang kemudian dilantunkan oleh Haniatul Latifah atau yang dipanggil Lala, seorang anggota Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI yang tentu saja berasal dari kalangan luar kaum Nahdliyin,
tetapi berusaha memahami bagaimana inti perasaan dari kaum Nahdliyin melalui lantunan selawat yang disampaikannya seperti yang kita dengar sekarang ini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Dengan apa yang saya rasakan, lalu kemudian lantunan selawat yang disampaikan oleh Lala tadi, kita semua merasakan bahwa inti dari budaya santri itu, terutama yang terartikulasi di hadapan publik, baik secara internal maupun apa yang dipersepsikan oleh kalangan luar kaum Nahdliyin, itu adalah simbol-simbol yang mendorong pada perdamaian, mendorong pada pengikatan persaudaraan yang mendalam di antara sesama kaum Nahdliyin. Inilah antara lain dan ingin saya tekankan sekali lagi tentang apa yang saya hayati dari kehidupan sehari-hari kaum Nahdliyin. Saya memang telah berkali-kali hadir di dalam event Nahdlatul Ulama, baik di dalam event yang besar maupun juga bercakap-cakap dengan kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang ramah dan sederhana itu. Yang kami lihat bahwa di dalam percakapan dengan berbagai kiai, saya merasakan bahwa betapa egaliternya para ulama tersebut. Dan di atas segala-galanya, betapa tulus hati dan ekspresi di dalam percakapan-percakapan yang telah saya lakukan. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, di dalam penghayatan dan pengalaman langsung tentang keguyuban yang didemonstrasikan di dalam kehidupan sehari-hari kaum Nahdliyin itu, maka bagaimanakah kita memahami konflik-konflik yang berlangsung di kalangan elit Nahdlatul Ulama itu sendiri. Di sini saya ingin memperlihatkan sebuah berita yang dimuat di harian Kompas yang berjudul Perseteruan PBNU dan PKB kembali mengemuka. Ini dimuat di harian Kompas pada hari Sabtu 27 Juli 2024. Ini adalah sebuah pertanyaan yang menarik karena pengalaman keseharian
seperti yang tertumbuk dengan saya itu memperlihatkan sebuah keguyuban yang luar biasa. Lalu kemudian salawat seperti yang disampaikan oleh Lala tadi itu sangat menyejukkan, yang membuat setiap kita yang mendengarnya itu tidak bisa membayangkan bahwa di dalam masyarakat kaum Nahdiyin yang semacam itu konflik bisa terjadi. Sekarang konflik yang segar telah kembali muncul antara PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Partai Kebangkitan Bangsa kita ketahui adalah sebuah institusi politik yang justru dibangun dan dilahirkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ketika kemudian partai itu menjadi besar dan di dalam pemilu 2024 ini suara perolehan Partai Kebangkitan Bangsa itu meningkat, justru kemudian kita lihat ada pertentangan di antara mereka. Mereka yang saya maksudkan di sini adalah elit dari kaum Nahdiyin itu sendiri. Dan kalau kita lihat kepada judulnya, jelas sekali pertentangan itu berlangsung antar dua institusi, yaitu pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu sebuah badan yang melahirkan partai itu sendiri, dengan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa, anak yang dilahirkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus bagi kalangan Nahdiyin yang berada pada umumnya di pedesaan maupun bagi masyarakat luar yang tidak tahu menahu tentang NU maupun PKB. Akan tetapi konflik yang berlangsung di antara sesama mereka terlalu susah untuk dihindari karena telah menjadi atau telah berlangsung di domain publik, sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar. Apakah pada dasarnya persatuan, konsolidasi hati yang berlangsung di kalangan kaum Nahdiyin itu hanya sampai sebatas mereka yang berada di lapisan bawah, di lapisan masyarakat yang sekali lagi saya katakan hidup dengan ikhlas, memberikan dan mengorbankan kehidupan mereka untuk kebesaran dan survivalitas kaum Nahdiyin itu sendiri. Dan sikap keguyuban itu, semangat keguyuban itu tidak kemudian tercermin di dalam kehidupan elit, baik yang berada di PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, maupun di dalam elit Partai Kebangkitan Bangsa. Dengan arti kata lain, saya ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam dinamika dan konflik di antara elit NU itu sendiri tidaklah kemudian mencerminkan apa yang berlangsung pada tingkat bawah, yaitu kaum Nahdiyin yang berakar di pedesaan seperti yang saya lihat dan yang saya alami. Maka pertanyaan terakhir yang ingin saya kemukakan di sini adalah, dapatkah para elit NU, baik yang berada di dalam pengurus besar Nahdlatul Ulama maupun yang berada di dalam Partai Kebangkitan Bangsa, bercermin dan belajar sedalam-dalamnya kepada kaum Nahdiyin yang berada pada tingkat bawah yang menyebar di seluruh pedesaan
terutama di Jawa. Pecinta Indonesia, bangsa, dan demokrasi. Maka kata akhir yang ingin saya sampaikan adalah, apakah sikap hidup sehari-hari kaum Nahdliyin pada tingkat akar rumput itu bisa diproyeksikan menjadi tingkah laku para elit NU yang berada di dalam pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU maupun di dalam partai yang dilahirkannya, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa.